Kalau kita berproses Pak, kita akan mulia dengan ilmu. Karena yang memuliakan kita bukan jasad kita, bukan pangkat dan jabatan kita. Yang memuliakan kita semua ilmu. Makanya Imam Syafi'i di dalam perkataannya yang lain mengatakan, al-alimu kabir wa in kana hadatsan wal jahilu saghir wa in kana shaykhan ta'allam falaysa al-mar'u yuladu aliman wa laysa lahu ilmun kaman huwa jahil wa inna kabiral qaumi la ilma inda saghirun idza iltafat alaihi al-jahafil. Artinya al-alimu kabir wa in kana hadatsan. Orang yang berilmu sekalipun masih muda akan kelihatan besar, mulia, dibesarkan. Wal jahilu saghirun wa in kana shaykhun. Dan orang yang bodoh akan hina kecil sekalipun sudah berumur. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Maka belajarlah, karena tidak ada manusia dilahirkan langsung berilmu. Kita semua sama Pak. Ya, lahir tidak memakai pakaian sehelai pun, tidak bisa berbicara, tidak mengenal mana ibu, belum mengenal sesuatu. Tapi dengan proses, ya, kita belajar akan mengetahui sesuatu. Ta'allam falaisal mar'u yuladu alim wa laisa ahu ilmin kaman huwa jahil. Coba Pak dengar ini perkataan Imam Syafi'i. Dan tidak sama antara orang berilmu dan tidak berilmu, itu beda Pak. Banyak hadis mengatakan juga, ya, perumpamaan orang berilmu dan tidak berilmu itu antara bulan yang terang benderang dengan bintang-bintang. Ya, bahkan cara berpakaiannya akan berbeda. Ya, coba lihat anak-anak yang berilmu, yang penghafal, pakaiannya sopan. Tapi yang tidak penghafal robek-robek. Atau robek mungkin, ya, songkonya yang sebenarnya begini modelnya. Karena tidak berilmu. Jangankan cara berpakaian, cara melangkahnya ke masjid dengan sopan, karena berilmu anak kita. Tapi kalau orang tidak berilmu, asal melangkah saja. Ya, cara berbicaranya. Kalau orang berilmu akan memilah dan memilih perkataan yang baik. Tapi kalau tidak berilmu, keluar saja. Itu bedanya orang berilmu, dia pikir dulu baru berbicara. Tapi orang tidak berilmu, berbicara dulu baru nak pikir. Salah tadi aku bilang. Itulah bedanya berilmu. Ya, walaysa lahu ilmu kama huwa jahil. Wa inna kabirul qaumi la ilma inda saghirun idza iltafat alaihi al-jahafil. Dan ini Pak. Dan kalau orang memiliki kedudukan di tengah masyarakat, anggaplah dia bupati, gubernur, bahkan wakil presiden atau bahkan presiden itu sendiri. Kalau dia tidak berilmu Pak, coba lihat perkataan ulama Imam Syafi'i mengatakan, wa inna kabirul qaumi la ilma inda saghirun idza iltafat alaihi al-jahafil. Kalau orang tidak berilmu sekalipun tinggi kedudukannya, kalau berada di tengah masyarakat, dia tidak dianggap ada apa-apanya sama sekali. Dia dihormati mungkin penghormatan jabatan saja. Nanti kalau jatuh jabatannya tidak ada lagi penghormatan. Makanya pentingnya ilmu, karena ilmu itu akan memuliakan semua manusia tanpa mengenal suku, tanpa mengenal jabatan, bahkan tanpa mengenal usia. Jadi kalau mau mulia anak tak, ya, dan sebaik-baik pemuliaan terhadap ilmu adalah dengan menghafal dan membaca Al-Quran. Ya, kita lihat Ahmad Kamil yang alhamdulillah sempat mau diundang ke pondok, ya, karena beliau juga dekat dengan salah satu alumni, ya, yang kuliah di Stibah. Ahmad Kamil yang hafiz Indonesia, ya, yang juara 1-2. Itu sempat mau diundang di pondok, tapi ya qadarullah ada prosesnya jadi tidak jadi. Beliau itu Pak sebelum balik itu beberapa kali haji tanpa tunggu antrian, padahal anak yatim tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, tapi bisa umrah berkali-kali dan menjadi tamu kerajaan. Kenapa? Karena dia dimuliakan dengan Al-Quran. Jadi seperti itu. Jadi marilah kita, ya, untuk belajar, ya, jangan mengatakan Pak